Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hasanati sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, hari ini kita akan membahas 4 hal yang boleh nih lampunya. 4 hal yang membatalkan wudu. 4 hal yang membatalkan wudu ya. Apa saja yang membatalkan wudu? Nah, ini mesti kita ketahui ya. Apa saja yang bisa membatalkan wudu? Ada 4 hal yang membatalkan wudu. Ini mesti kita pahami, mesti kita ketahui. Kita sebagai muslim harus tahu. Hal yang membatalkan wudu yang pertama ialah al-khariju min ahadis sabilain. Min ahadis sabilaini, yang keluar dari dua lubang. Baik itu dari lubang depan atau lubang belakang. Kemaluan ya. Apa saja bentuknya, yang keluar, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar gitu. Apa saja yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, maka ketika kita punya wudu, ada yang keluar, batal. Angin juga batal. Lagi punya wudu sekarang punya, keluar angin, batal. Gitu. Rihun au ghairuhu, angin atau yang lainnya. Kecuali satu Kang yang enggak batal. Apa? Air mani. Misalkan antum punya wudu nih sekarang. Ya. Kemudian i'tikaf di masjid nih bulan puasa. Baru aja duduk tiba-tiba keluar air mani. Aduh. Atau ternyata lagi duduk tuh ketiduran nih, tidurnya duduk. Bangun-bangun apa? Udah ada air mani. Terus apa tuh? Batal nggak wudunya? Wudu nggak batal. Yang batal itu apa? Yang nggak batal wudu, tapi dia wajib mandi, lebih berat daripada wudu. Gitu. Tapi adapun wudunya belum batal. Ya. Nanti kalau misalkan pas lagi mandi kesentuh tuh kemaluannya, ya berarti batal wudunya juga. Jadi nanti habis mandi wudu lagi gitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, hilang akal. Zawalul aqli binaumin aw ghairi, hilang akalnya dengan tidur atau dengan selain tidur gitu. Tidur nih. Kan tidur itu enggak sadar ya. Orang tidur enggak sadar. Dianggapnya hilang akal gitu, tapi cuma enggak permanen gitu ya. Hilang akal hanya beberapa detik, beberapa menit gitu, atau beberapa jam saja. Nah, orang tidur juga sama batal wudu, kecuali tidurnya apa? Sambil duduk, pantatnya itu nempel di bumi, ya itu enggak batal. Ketika seseorang tidur dalam keadaan duduk, antum tidur duduk nih, bangun-bangun udah terlentang, ya batal wudunya. Ya. Hilang akalnya bukan sebab tidur, enggak. Tapi apa? Sebab gila. Wah, ya batal wudunya. Punya wudu asalnya, ya. Terus entah gara-gara apa, ya. Dia memikirkan sesuatu, sedih, akhirnya dia gila. Nah, itu bisa batal wudunya, ya. Sebab gila. Atau igma, atau ayan, atau syukur, ya, atau pingsan. Au nahwi dzalik, ya, yang sekiranya itu berhubungan dengan hilang akal. Kemudian selanjutnya yang tadi maksud tidur nggak batal, duduk nggak batal wudunya. Ada syaratnya. Yang pertama harus tetap gini, diam dia. Tidurnya ini bagian pantatnya tuh nempel di mana? Nempel di bumi gitu ya, di lantai. Terus orangnya itu juga harus sedang badannya, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Kalau gemuk banget ya tetap keluar itu nanti angin.
atau kurus banget gitu, keluar juga angin nanti. Jadi sedang, perawakannya sedang. Dan bangun dari posisi tidur, dia tidur duduk, bangun pun dalam posisi sama. Tidur begitu, duduk. Bangun sama gitu. Biasanya yang tidur begitu siapa? Biasanya ketika ini ya, ketika khutbah ya. Khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya banyak kan yang tidur gitu ya. Ya, bangun-bangun, ini di sini mah nggak pakai khutbah. Udah tadi khutbahnya. Nggak kedengaran khutbahnya. Karena dia tidur gitu ya. Tapi tidurnya duduk gitu. Kemudian dan juga tidak ada yang ngasih kabar. Ya, tidak ada yang ngasih kabar kamu itu batal. Misalkan ada yang ngasih kabar, batal sudah. Contoh misalkan antum nih tidur duduk. Sebelah antum nih orang yang bisa dipercaya, orangnya jujur. Kang, iya kenapa? Tadi kamu kentut loh. Oh iya, udah batal. Ada yang ngasih tahu kan? Gitu. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya tadi jadi nggak ada yang ngasih tahu kan? Dimaaf dah. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu itu, saudaraku, ialah apa? Iltiqa ubasyarati rajulin wa mur'atin. Bertemunya dua kulit laki-laki dan kulit perempuan. Beda jenis berarti, harus laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki nggak batal, perempuan sama perempuan nggak batal. Yang batal itu laki-laki dengan perempuan. Kabira ini dua-duanya udah dewasa, udah balik. Kalau salah satu aja nggak balik, ya laki-lakinya besar, perempuannya masih kecil, ya usia 5 tahun nggak batal. Atau kebalikannya, si perempuan udah dewasa, laki-lakinya kecil, nggak batal juga. Ya. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Yang batal itu kalau langsung kulit dengan kulit. Kalau misalkan antum megang bajunya, batal nggak? Nggak batal. Keinjek sepatunya, batal nggak? Nggak batal. Yang kalau keinjek kakinya, tapi kita pakai sepatu, batal nggak? Ya nggak juga, karena kan kulit sama sepatu, nggak langsung ya. Kalau kulit dengan kulit, batal. Nah itu hal yang bisa membatalkan wudu, itu mesti kita pahami ya. Kemudian ada 3 hal ya, yang tidak batal ketika dipegang nih, nggak batal. Si perempuan dipegang sama laki-laki nggak batal. Apa saja? Sin itu apa? Giginya dipegang, batal nggak? Nggak batal wudunya. Ada lagi dzufur, kuku nggak pegang nih, kuku si perempuan. Kukunya doang dipegang, nggak batal. Apalagi syar, rambut perempuan kepegang, nggak batal juga. Gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi pengetahuan kita, dan pengetahuan ini kita jadi lebih memahami tentang ilmu fikih ya, tentang wudu ya, lebih paham lagi, dan apa saja yang mesti kita hindari yang bisa membatalkan wudu, dan mudah-mudahan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.